selama lebih 700 tahun, semenanjung Iberia yang sekarang menjadi daerah Spanyol dan Portugal pernah menjadi cahaya pusat dunia yang bernama Andalusia, tempat di mana ilmu pengetahuan, filsafat, dan toleransi itu tumbuh, yang di saat di belahan Eropa lainnya itu sedang berada dalam kegelapan. Dan nama saya Aditya Desa Putra. Di sini saya akan menceritakan kembali dari kisahnya peradaban Andalusia. Semenanjung Iberia, wilayah teritorial yang hari ini kita kenal sebagai Spanyol dan Portugal, itu pernah menjadi sebuah saksi transformasi geopolitik yang luar biasa. Selama 7,5 abad, dari 711 hingga 1492 Masehi, Islam pernah memegang peranan mutlak di daratan ini. Wilayah yang semula pada dalam keterbelakangan itu berubah menjadi pusat kebudayaan yang mumpuni, juga menggerakkan roda ilmu pengetahuan dunia. Namun, sebelum fajar peradaban itu terbit, Iberia itu berada di bawah kepemimpinan dari kerajaan Visigoth. Nah, masyarakat di kala itu hidup dalam tertindas yang dari feodalisme yang kejam, juga tertindas oleh pajak yang tinggi, serta didera intoleransi agama yang terhadap minoritas. Kondisi domestik yang rapuh dan kepemimpinan inilah yang membuka celah strategis sebagai sebuah pembebasan. Namun, tidak ada yang namanya itu kejayaan abadi. Retakan pertama itu muncul ketika perebutan kekuasaan memicu perang saudara. Dari runtuhnya kekhalifahan dan melahirkan era Muluk At-Tawif, Andalusia itu terpecah menjadi puluhan emirat kecil yang rapuh secara politik. Meski kompetisi sains itu tetap subur. Nah, secara politik, meski kompetisi sains itu tetap subur, fragmentasi ini membuat mereka itu lemah di hadapan gerakan ofensif Kristen dari utara yang dikenal sebagai Reconquista. Meski ada sempat intervensi dari dinasti Murabitun dan Muwahhidun dari Afrika Utara untuk membendung serangan tersebut, kemunduran tatanan internal tidak lagi dibentuk. Ada beberapa akar utama keruntuhan ini, yakni dari yang pertama itu kegagalan melakukan Islamisasi secara menyeluruh, yang dimana itu membiarkan kantong politik Kristen di utara itu tetap utuh. Yang kedua, absennya ideologi nomor satu bagi populasi Indonesia yang sangat heterogen, yang dimana itu sehingga konflik antar suku itu terbebani oleh gaya hidup mewah para penguasa dan membengkaknya gaya militer. Ditambah lagi tidak ada sistem suksesi takhta yang jelas terus menerus, tidak ada takhta yang jelas yang memicu intrik istana. Memasuki abad ke-13, wilayah Islam itu semakin menyusut drastis. Benteng terakhir yang tersisa itu hanyalah Granada, berarti dari di bawahnya. Memasuki abad ke-13, wilayah Islam menyusut drastis. Benteng terakhir yang tersisa hanyalah Granada di bawah kekuasaan Bani Ahmad. Di tengah gabungan Emirat ini masih mampu bertahan selama 2,5 abad dan mewariskan kemegahan istana Alhambra, dan juga masih eksis pada bangunnya di masa sekarang. Namun, sejarah mencatat akhir yang tragis. Krisis konstitusi dan suksesi kembali melanda. Terjadi perang saudara memperebutkan takhta antara Abu Abdullah atau disebut Bu Abdil dengan ayahnya sendiri demi ambisi politik. Nah, Abdullah bersekutu dengan aliansi Kristen yang bernama Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Aliansi yang dikira membawa bantuan ini justru berbalik mengepung Granada. Nah, di puncaknya pada tahun 1492, yakni pada tahun 1492 Masehi, Granada itu runtuh total. Penyerahan kunci
kota oleh Abdullah itu menandai berakhirnya kekuasaan Islam di semenanjung Iberia secara keseluruhan. Sejarah Andalusia itu mengajarkan kita bahwa sebuah peradaban besar itu dibangun atas dasar kebebasan intelektual, keadilan sosial, dan toleransi. Namun, ia juga mengingatkan kita bahwa kerapuhan internal, krisis moral, ketidakjelasan sistem suksesi, dan perpecahan politik itu adalah musuh nyata yang mampu meruntuhkan fondasi sekokoh apapun. Andalusia mungkin telah tiada dalam peta geopolitik hari ini. Namun warisan ilmu pengetahuan dan arsitekturnya itu menjadi selalu warisan hidup. Itu akan menjadi Andalusia mungkin telah tiada dalam peta dunia. Namun warisan ilmu pengetahuan dan arsitekturnya itu akan selalu hidup, menjadi jembatan yang pernah mencerahkan dunia. Sekian dari saya.